tidak melihat kezuhudannya, tidak melihat ketakwaannya, tidak melihat keilmuannya. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan rusak dan kita ini akan ada di bawah, kita ini akan diperas, kita akan diatur oleh orang-orang di luar agama Islam. Kenapa? Karena kita mempunyai idola selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di malam ini, malam Isra Mi'raj, kita mengenang, kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan mi'rajnya Nabi Muhammad, dengan Isra'nya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad, mempertemukan dengan para sahabat, mempertemukan Nabi Muhammad dengan para anbiya, para nabi, dan bahkan para malaikat. Diceritakan tidak ada satu malaikat pun kecuali mereka semua memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi satu pun di langit dan di muka bumi kecuali mereka mengagungkan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua para malaikat, semua hamba-hamba pilihan Allah, semua hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memuliakan Nabi Muhammad, mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam, ketika Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa yang kau meminta kepada Allah, wahai malaikat Jibril?" Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Halabi dalam kitab Sirah Halabiyah. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada malaikat Jibril, "Apa yang kau pinta, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, utlub min Allah, pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sayap saya menjadi jembatan umatmu ketika masuk surga. Saya ingin semua umatmu yang ditulis oleh Allah masuk surga, saya ingin para umat-umat kamu semua berjalan di bawah sayap saya, berjalan di atas sayap saya." Kenapa malaikat Jibril meminta seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat Jibril tahu kalau Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad, juga sangat memuliakan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika naik di atas langit bersama malaikat Jibril. Pintu langit tidak boleh dibuka walaupun malaikat Jibril datang, kecuali malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad. Pintu langit kedua, pintu langit ketiga, bahkan kelak di surga, semua orang dari awal dan akhir akan mengetahui keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad, bahwa surga tidak akan dibuka kecuali dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa yang meredamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Walaupun Nabi Adam adalah kakek segala manusia, kakek semua manusia, walaupun Nabi Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kelak di akhirat tidak ada yang berani mengangkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu adalah Nabi kita yang mempunyai nama Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala marah sebegitu marahnya. Allah tampakkan kemarahannya kelak di akhirat. Tapi yang bisa meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nabi Muhammad, junjungan kita. Ketika Nabi kita bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya rahmat, membuka selebar-lebarnya pintu kasih sayang kepada hamba-hambanya.
hamba-hambanya yaitu adalah kita yang selalu bermaksiat, hamba-hambanya kita yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya kita yang selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kelak di akhirat, walaupun kita pantas masuk neraka, walaupun dari dosa kita lebih banyak daripada pahala yang kita miliki, kita berhak untuk ada di dalam neraka. Tapi barokahnya Nabi Muhammad SAW, barokahnya Nabi yang diisrakan dan dimi'rajkan, kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, Sayyidi Al-Habib Salim Al-Haddad. Semoga kedatangan beliau menjadikan hubungan kita tambah kuat dan tambah kuat kepada Nabi Muhammad, kepada kakek beliau yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana para hadirin, adalah sebuah kemuliaan kalau kita ini hidup di dunia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi Muhammad. Orang mencintai Nabi Muhammad pasti mencintai keturunan-keturunannya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW pasti mencintai para ulama-ulama penerus perjuangannya Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW pasti mencintai semua yang berkaitannya mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta ini, wahai para hadirin, bukan ada perintah dan bukan paksaan. Tidak ada orang bisa dipaksa untuk mencintai seseorang. Cinta ini adalah pemberian. Makanya kalau ada orang mempunyai rasa ta'zim dan mempunyai rasa hormat kepada para habaib, kepada para ulama, berarti orang ini tidak ada orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan orang ini menjadi orang baik. Tapi kalau orang ini tidak mencintai para habaib, kalau orang ini tidak mencintai para ulama, berarti orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan orang ini celaka di dunia dan akhirat. Makanya kita bersyukur di pondok ini dan di semua pondok kita diajarkan untuk mencintai para habaib, kita diajarkan untuk mencintai para ulama, kita diajarkan untuk mencintai semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, Pak, di atas kepala ini kan banyak surban yang seperti sandalnya Nabi Muhammad, ya enggak? Banyak enggak? Sekarang banyak lambang sandalnya Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Kita dididik untuk memuliakan lambangnya sandalnya Nabi Muhammad. Banyak saat para majlis di majlis-majlis, lambang atau gambar sandalnya Nabi Muhammad ini diagungkan, dimuliakan, ditaruh di atas. Kenapa? Karena gambar ini mirip seperti sandalnya Nabi Muhammad. Dulu waktu Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau engkau mau berbicara dengan saya, ikhlaq ka'daika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepas sandal kamu wahai Nabi Musa, karena engkau akan bertemu dan akan berbicara dengan saya, karena engkau akan memasuki tempat yang suci. Lepas sandal kamu. Tapi sandalnya Nabi Muhammad tidak disuruh, tidak diperintahkan Nabi Muhammad untuk melepas sandalnya, walaupun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada sandalnya Nabi Musa. Sandalnya Nabi Musa disuruh untuk dilepas ketika mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad ketika mau menghadap, mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Kenapa? Karena ini sandalnya Nabi Muhammad SAW. Ini sandal mulia karena sandalnya orang yang paling mulia. Orang yang sesuatu yang mempunyai hubungan dengan orang mulia, maka sesuatu ini akan menjadi mulia juga.
Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi para hadirin, kalau ini sandal dimuliakan oleh kita, gambar ini kita muliakan karena hampir sama dengan sandalnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tetangga-tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mempunyai bentuk seperti bentuknya Nabi Muhammad. Mereka mempunyai mata sama seperti mata Nabi Muhammad. Lisan mereka mempunyai lisan Nabi Muhammad. Dan mereka adalah umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita lebih berhak, kita lebih wajib memuliakan tetangga-tetangga kita. Kita lebih wajib memuliakan teman-teman kita karena mereka adalah sesama dan mereka adalah umat-umat Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Mereka selalu ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiap malam menangis. Nabi Muhammad setiap malam berdoa untuk kejayaan, untuk kemuliaan, untuk keagungan umat-umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Orang yang ada di sekitar kamu semua. Ini mereka adalah umat Nabi Muhammad. Maka dari ini jangan sampai sakiti umat Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang memusuhi umat Nabi Muhammad, berarti dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, ini orang kafir, Pak. Orang kafir yang kumpul bersama kita, mereka berdamai dengan kita, yang dikatakan kafir dini dalam kitab. Rasulullah SAW bersabda, "Man ada diniyan faqad adani." Barang siapa menyakiti orang kafir yang berdamai dengan orang Islam, mereka adalah menyakiti hatiku. Bagaimana kalau kita menyakiti orang Islam sendiri? Bagaimana kalau kita mencaci? Bagaimana kalau kita ghibah? Bagaimana kalau kita menggunjing? Bagaimana kalau kita menyebarkan kejelekan umat-umat Nabi Muhammad, sesama umat Nabi Muhammad, sesama orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, apalagi yang kita ghibah, apalagi yang kita buka kejelekannya, para ulama atau para habaib. Bagaimana sakitnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ini kita harus malam ini mempunyai keinginan untuk membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, siap membahagiakan Nabi Muhammad apa enggak? Siap membahagiakan Nabi Muhammad? Ibu-ibu siap membahagiakan Nabi Muhammad? Sesungguhnya pekerjaan yang paling disenangi Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya saling memaafkan. Kita sebagai umatnya saling mencintai. Kita sebagai umatnya saling menyayangi. Kita sebagai umatnya hilangkan di hati kita, jangan sampai di hati kita ada kebencian, ada kemarahan, ada kedengkian sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para aulia, dengan orang-orang soleh. Karena orang yang berkumpul 40, maka satu mereka adalah para wali. Mereka diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau 80 orang berkumpul, paling sedikit ada 2 wali yang Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau 120, paling sedikit di sana ada 3 orang wali min auliyaillah. Ini yang hadir berapa para ayat hadir, berapa ratus orang yang hadir, dan berapa ribu orang yang hadir di malam ini. Insya Allah semua kita, orang yang bermaksiat, dimasukkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke barakahnya para aulia, para sholihin. Kita yang jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barakahnya para habaib yang hadir malam ini, barakahnya para ulama yang hadir malam ini, barakahnya para aulia yang hadir malam ini. Kita dijadikan orang yang dekat, yang mencintai, yang kangen kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Sayyidi Al-Habib Salim Al-Haddad dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manfaat dan barokahnya menyebar di semua tempat sehingga banyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kakeknya beliau, barokahnya beliau, mencintai, mengagungkan kakeknya beliau, barokahnya beliau. Ya Rabbana ya Ilahana. Dan semoga para hadirin pondok ini dan semua pondok-pondok Allah Subhanahu Wa Taala
Allah Subhanahu wa taala memperbanyak barakahnya, memperbanyak manfaatnya. Semua santrinya, santri pondok ini dan semua santri pondok-pondok yang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat dan yang barakah, ilmu yang banyak yang menjadikan para santri tersebut tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para asatidz, semoga para pengurus, semoga para donatur yang mendonaturkan uangnya, waktunya, tenaganya untuk madrasah, untuk pondok ini dan pondok-pondok yang lain dan madrasah-madrasah yang lain, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kami ucapkan terima kasih kepada kepala desa dan semua para tokoh yang hadir malam ini. Terima kasih yang banyak. Semoga semuanya dia dijadikan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua saya ucapkan juga terima kasih kepada semua para tokoh, para guru, para ustadz yang ada di desa ini, yang kumpul di malam ini, yang hadir malam ini. Semoga semua amalnya antum semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan antum semua dijadikan orang yang dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, saya sebagai orang yang diutus oleh beliau, pimpinan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Sampora ini, yaitu adalah beliau Hadratus Syekh Haji Abdul Muhyiddin Abdul Bari. Malam ini beliau tidak bisa hadir secara jasad, beliau tidak bisa hadir di malam ini, dan memang selama musim pandemi beliau tidak banyak keluar dari rumah. Semoga beliau diberikan panjang umur. Hadratus Syekh Haji Abdul Muhyiddin Abdul Bari, semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat dan bisa hadir di tempat ini lagi dengan keadaan yang lebih baik dan keadaan yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.